Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop Channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu berkesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan review harga bosku. Soalnya kemarin tuh banyak teman-teman yang tanya harga terbaru dan ternyata itu waduh, saya sedih. Ini di lokasi ini tidak ada orang sama sekali, sepi sekali. Kemarin saya tanya bos itu katanya harganya sudah turun drastis. Soalnya pasar itu memang benar-benar sepi bosku. Ini tampungannya itu tidak berani ngisi ikan banyak, soalnya sepi ya, seperti ini. Ini ikannya juga banyak yang sakit, soalnya tidak keluar, jadi di tampungan itu terlalu lama, akhirnya ikannya itu tidak sehat. Ini ikannya bermasalah. Masalah harga itu katanya sekarang tuh harga terbaru 26.000 di petani, jadi turun 1.000. Kalau kemarin itu sudah menyentuh angka 27, 28, tapi ternyata sekarang tuh harganya tinggal 26. Prediksi saya itu nanti kalau pasar masih sangat sepi seperti ini, tentu harga akan turun lagi. Permintaannya terlalu, ini divisi pengiriman tuh cuman ada satu Mas Hakim, saking sangat sepinya bosku. Ini juga tidak berangkat ngambil di petani ya. Paling kiriman itu sekitar cuman berapa, pirang kilo emang kirimannya emang? Ya, satu kintal, cuma satu kintal bosku kirimannya itu. Cuma satu kintal tuh ada anak piranggon tang. Sanggon tok. Cuman kiriman satu tempat hampir satu kintalan. Nah, itu nanti kalau ambil satu kintal itu pasti sudah 1 minggu ndak habis bosku itu. Untuk restorannya ini sangat-sangat sepi sehingga tuh harganya sangat turun drastis. Nah, itu sudah berangkat, tidak ada sama sekali orang di pangkalan, juga tidak ngambil di petani. Bosnya tadi sempat ketemu, cuman saya wawancari, katanya tuh kok mau bilang harga tuh enggak enak, tapi bagaimanapun saya tetap katakan apa adanya. Masalah harga ini, yang ini jelas info dari bosnya langsung. Masalah harga sekarang tuh 26.000 di petani. Untuk kemungkinannya tuh kalau pasarnya sangat sepi terus seperti ini bosku, ya kalau untuk naik, kemungkinan naik ya sangat sulit. Bahkan mungkin cenderung turun lagi, balik ke harga seperti kemarin, harga 25.000 itu. Info-info itu kok seperti itu ya. Mudah-mudahan ekonominya tetap lancar bosku. Jadi para petani ini pakannya itu naik, nanti kalau ikannya turun terus kan kita sebagai petani itu yang akan merasakan ini. Terus masalahnya itu kalau kita berbicara masalah harga itu kenapa kok bisa turun ya? Yang jelas pasarnya bosku. Jadi permintaan dari resto itu menurun drastis sehingga mintanya stok ikan di bakul itu juga turun drastis lah. Restoran sendiri itu berimbas. Masalahnya itu memang orang yang beli ikannya di restorannya itu, mungkin yang beli gurame bakar atau yang lainnya itu sekarang yang jelas berkurang sangat banyak lah. Ini jelas imbas dari tetap perekonomian. Kemarin sempat rame, cuman seingat saya itu mulai pertengahan puasa sampai hari lebaran 1 minggu itu puncak-puncaknya itu. Habis itu langsung sepi. Yang asalnya itu pas hari raya itu sampai habis 1 ton, kemudian turun terus sampai sekarang itu. Ini tadi hari cuman mengirim 1 kental itu cuma 1 tempat, yang lainnya itu malah tidak minta kiriman bosku. Jadi memang turunnya harga itu memang karena pasar itu sepi. Jadi kalau pasar ramai ya tetap nanti nggak turun harga itu lah. Ini kebetulan pasar itu sangat sepi, akhirnya berimbas pada harga di petani. Walaupun pakan naik, tentunya itu harga ikan kalau disuruh naik jelas sulit kalau pasarnya itu sepi. Soalnya standar pakannya itu ikut pabrik, sedangkan standar harga ikannya itu ikut pasar lokal bosku. Jadi tidak ada standar harga dari pemerintah. Makanya seringkali budidaya ikan gurame itu kalahnya di masalah harga itu. Tapi harusnya itu harga 25 seperti kemarin itu sudah harus berhenti. Nanti kalau sampai harga 25 masih turun lagi ya kasihan petaninya yang jelas. Saya sendiri tuh bukan bakul bosku, soalnya banyak teman-teman tuh yang mengira tuh saya itu bakul. Saya sendiri tuh juga petani seperti panjenengan semua. Saya juga petani bukan bakul, tapi saya sering meliput
melihat kondisi waktu panen di petani-petani yang tujuannya itu mungkin juga review harga, mungkin juga untuk perbandingan randemen, untuk perbandingan budidaya ikan gurame ke petani, antar petani itu biar kita tahu bedanya bagaimana, terus ikannya seperti apa, pakai pakan apa. Itu yang tujuan saya membuat video panen-panen di petani-petani atau di teman-teman yang lain. Makanya saya bilang sekali lagi, saya bukan bakul, saya juga petani seperti panjenengan semua. Nah, itu mobilnya itu memang nggak ngambil di petani. Saya tanya tadi kepada Mas Hakim divisi pengiriman, soalnya nggak ada yang berangkat semua, bosku. Katanya itu sudah 3 hari tidak ngambil di petani. Ya memang stok ikan yang lama itu masih banyak. Kalau nanti terus ngambil ke petani, ikannya itu kalau nggak cepat keluar, bosku, nanti malah rusak. Seperti ini ikannya rusak semua, bosku, soalnya sudah lama di penampungan, tidak keluar-keluar. Ini ikannya itu pada tidak normal semua. Ini efek dari pasar sepi, jadi lama di penampungan. Ikan itu kalau di penampungan sampai 1 minggu lebih, itu nanti pasti ada efeknya. Kalau tidak sakit ya banyak yang mati. Soalnya kan kalau di penampungan ini isi padat, bosku. Jadi kalau di penampungan itu tidak masalah populasi yang harusnya itu kalau normal ya kolam segini ini ya paling isinya itu ya sekitar 200 lah, 200 150, kemudian diisi sampai 500 ikan, 600 ikan. Soalnya di penampungan yang biasanya itu cepet habis lah, ternyata pasarnya itu sepi, akhirnya ikannya itu malah rusak. Makanya tidak berani ngambil ke petani. Maka dari itu ini sekedar info yang kemarin review masalah harga. Saya sendiri juga tidak enak, maksudnya bosnya itu mau bilang, saya wawancarai tadi, tidak enak merasaannya harga memang turun, tapi bagaimanapun apa adanya tetap saya bilang apa adanya kepada para bosku. Mudah-mudahan sedikit informasi ini tidak mengendorkan niat kita sebagai budidaya ikan gurame, tapi tetap malah menjadi semangat, karena kalau kita sampai kendor, kalau kita putus asa, nanti pasti malah tidak akan menemui keuntungan. Jadi yang penting itu kita budidaya ikan gurame itu tetap konsisten. Nantinya yang jelas suatu saat masalah harga, siklus harga itu tetap mengalami seperti ini. Biasanya itu 1 tahun itu kalau habis harga bagus, harga mahal ya seperti ini. Ini efek dari harga waktu corona. Harga waktu corona murah, bosku. Jadi petani-petani itu banyak yang libur, ndak budidaya ikan gurame, soalnya harganya murah seperti ini ya, banyak yang libur lah. Pada waktu corona itu harga murah, banyak yang libur, sedangkan habis corona itu kan mulai pembebasan, maksudnya pembatasan mulai dibebaskan, tidak ada pembatasan atau PPKM, akhirnya ikan itu laku keras, sedangkan di petani itu banyak yang libur. Makanya harga waktu itu sampai 45 sampai hampir mendekati 50 di petani. Kalau dibandingkan harga sekarang itu ada 100% turunnya. Dan momen ini yang jelas itu juga kalau memang petaninya tidak kuat, nanti banyak yang libur seperti pada awal-awal corona kemarin. Jadi ini efek daripada pas harga waktu corona itu turun, banyak yang libur, habis corona terus harga naik. Nah, pada waktu harga naik itu banyak sekali yang beralih lagi, yang dari patin, yang dari lele, yang dari koi itu pada pindah ke gurame semua. Akhirnya harga jatuhnya di tahun ini. Nah, tapi mudah-mudahan kalau tahun ini yang jelas itu berbarengan dengan efek ekonomi global, bosku. Jadi 2023 ini memang ekonomi itu sangat-sangat memprihatinkan lah. Kalau melihat usaha-usaha semuanya itu sambat, Jawa, tidak seperti tahun-tahun, bahkan ada yang bilang masih enakan zaman corona itu ekonominya agak lancar, tidak seperti tahun ini. Mudah-mudahan posisi atau keadaan seperti ini tidak berlarut-larut. Kita sebagai rakyat kecil dengan harapan semuanya bisa berjalan lancar, ekonomi bisa pulih kembali, terutama kita yang di bidang budidaya ikan gurame, petani gurame itu, biar perimbangan antara pakan dan hasil itu tidak terlalu jomplang. Kalau pakannya itu mahal, terus ikannya murah, nanti malah hitungannya itu kalau harga 25 itu nanti sampai menyentuh 25,
hitungannya kita untungnya cuma sedikit. Kemarin sudah saya buatkan hitung-hitungan. Mudah-mudahan sedikit informasi ini tidak menjadi penggembos, tapi menjadi penyemangat bagi para bosku yang tetap konsisten di budidaya ikan gurame. Sekali lagi saya bilang, saya bukan bakul, saya juga petani seperti panjenengan semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, bagi yang saya sengaja maupun tidak. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.